Bu Yunarti tadi sempat disampaikan bahwa salah satu poinnya adalah fokus pada perbaikan ekonomi. Nah, salah satu pendukung suksesnya perekonomian ini pembangunan infrastruktur. Dari kacamata Anda, bagaimana tanggapan Ibu ini dengan hal tersebut serta gebrakan apa yang akan Anda lakukan untuk mensupport pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tulang Bawang? Bu Yunarti. Ya, Mas Surya, perlu diketahui APBD Kabupaten Tulang Bawang 1,2 triliun yang itu mungkin sangat-sangat terbatas. Tapi bagaimana kita mampu untuk bersinergi program antara pusat, provinsi, kabupaten, dan dana desa itu sendiri. Jadi kita berkomunikasi, bergotong royong, bagaimana pentingnya sinergi untuk membangun infrastruktur karena itu adalah salah satu modal dasar kita untuk bisa melaksanakan pembangunan lebih baik dalam fokus di infrastruktur. Salah satunya pada tahun ini bahwa Kabupaten Tulang Bawang memperbaiki jalan sentra pertanian dari yang namanya Kecamatan Rawabtu, daerah transmigrasi yang kemarin juga dibahas oleh Menteri Desa, sampai dengan sentra ekonomi di Tulang Bawang, sampai ke jalan tol, itu kurang lebih 20 miliar. Kita anggarkan tahun ini agar para petani nelayan yang dari 5 kecamatan sentra pangan di Kabupaten Tulang Bawang bisa keluar membawa hasil panennya lebih cepat dan lebih mudah dengan jangkauan saat ini kurang lebih dari ibu kota 3 jam. Insya Allah nanti setelah jalan terbangun dengan baik, insya Allah tahun ini akan bisa 1 jam bisa tercapai. Lalu sinergi kita dengan pusat, jalan Rawajitu sampai dengan Simpang Penawar, itu ada jalan nasional 61 kilometer, itu sudah mulai diperbaiki tahun kemarin dan tahun ini sampai dengan tahun 2022 targetnya pusat kita mendapatkan kurang lebih 250 miliar. Yang tahun ini baru kurang lebih 185 miliar untuk perbaikan di jalan nasional tersebut yang menghubungkan sentra tani termasuk petambak nelayan yang ada di Pasena, petambak udang. Ini menjadi salah satu kekuatan kita bagaimana infrastruktur itu hadir. Begitu juga dengan infrastruktur dalam hal ini PLN. Dari 2017 ada 47 desa yang belum dialiri listrik. Termasuk yang saya sampaikan tadi adalah petambak Bratasena, petambak X di Pasena. Yang ini sangat-sangat penting kebutuhannya untuk berbudidaya. Alhamdulillah tahun ini 151 desa dan kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang sudah clear semuanya mendapatkan PLN karena bersinergi kita dengan semua tingkat pimpinan. Yang terakhir dalam hal infrastruktur yang perlu hadir di sini salah satunya adalah berdirinya mall pelayanan publik yang hanya satu-satunya di Kabupaten Tulang Bawang dengan jumlah pelayanan 327 lebih jumlah pelayanan yang ini menjadi salah satu magnet bagaimana Tulang Bawang sudah menyiapkan infrastruktur mempermudah perizinan. Dengan posisi sampai dengan tahun 2020, sejak berdiri NTT, lebih dari 20.000 perizinan yang dikeluarkan. Dengan perizinan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang, gratis kita keluarkan dengan adanya NTT ini. Ini salah satu daerah, pimpinan daerah harus hadir di sini. Bagaimana investasi masuk, infrastruktur kita siapkan dengan baik, baik itu yang menyangkut regulasi maupun infrastruktur yang sifatnya fisik, termasuk beberapa kebutuhan dasar daripada petani, bagaimana irigasi dan lain-lainnya tersambung dengan baik. Dan saya berharap melalui MNC ini tersiar dengan baik bahwa ada beberapa kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang yang masih tertinggal karena memang kondisinya sangat jauh dari ibu kota. Ini menjadi salah satu perhatian, salah satunya Kecamatan Rawabtu yang menjadi sentra padi di Kabupaten Tulang Bawang. Demikian Mas Agung, menurut saya pentingnya infrastruktur penunjang pembangunan di daerah. Baik, tadi dari segi infrastruktur ada pembangunan jalan sehingga memudahkan para petani begitu untuk mengantarkan hasil taninya, kemudian juga listrik dan program lainnya, Bu. Tapi salah satu program BMW ini sempat disampaikan juga bahwa ternyata memberikan bantuan modal sebesar 60 juta rupiah kepada 3 kelompok tiap kampung. Betul begitu, Bu ya? Iya, Apa ini ya. menjadi salah satu strategi Ibu dalam menghadapi dampak perekonomian yang goyah akibat pandemi COVID-19? Iya, Mas Surya. Ini salah satu yang saya sampaikan tadi. Ternyata 25 program MB yang lahir dari kepentingan rakyat yang dibutuhkan pada situ oleh masyarakat Tulang Bawang ternyata juga relevan untuk diberikan pada saat masa COVID
yang sudah 1 tahun meluluh lantakan ekonomi. Setiap desa kita berikan khusus untuk UKM, khusus untuk ekonomi web usaha ekonomi produktif Mas Surya. Dengan satu desa 60 juta rupiah sebagai dana pendampingan yang itu harus digunakan untuk berekonomi. Dengan 3 kelompok, satu kelompoknya 20 juta, itu kelompok Karang Taruna, yang selama ini Karang Taruna kurang begitu diperhatikan, dan ini sudah clear. Di program BMW Karang Taruna setiap tahunnya dapat setiap desanya 20 juta. Lalu kelompok ibu muslimat 20 juta. Lalu khusus wanita yang di situ ada semua unsur agama, ada di situ 20 juta. Jadi ada 3 kelompok di setiap desa dari 151 desa di Kabupaten Pulang Bawang. Setiap tahunnya kita gulirkan kurang lebih 9 miliar. Dan ini bukan hanya kelompok itu, tapi juga kita berikan kelompok dari umat beragama, dalam hal ini BMW usaha ekonomi produktif ini menyasar ke pondok pesantren, sehingga pondok pesantren pun akan mengeluarkan ekonominya, berekonomi di situ. Kita ciptakan kemandirian dengan cara mereka semuanya bergerak di bidang ekonomi kreatif, Mas Surya, Mas Agung. Sehingga ini semuanya pada saat masa COVID-19 ini sangat-sangat membantu. Sangat keberadaannya, termasuk bagaimana kami Pemkab berikan support terhadap pedagang kaki lima, sifatnya bantuan hanya sebagai stimulan saja. Tapi prinsipnya kita ciptakan mereka berekonomi di kelompoknya agar mereka bisa juga nanti membuat koperasi dan lain-lainnya. Mas Agung. Baik Bu Winarti, kita akan kupas lebih dalam lagi terkait program BLP ini seperti apa. Namun kita harus tahan terlebih dulu perbincangan ini, dan pemirsa kami masih akan kembali usai jeda berikut. Jadi tetaplah bersama kami di Indonesia